Shalom Bapak Ibu, selamat malam bagi kita semua. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang spesial. Dan dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan tidak terbatas oleh ruangan dan waktu. Saya percaya pada saat kita membuka hati malam hari ini, Tuhan hadir menghampiri setiap Bapak Ibu. Nah, mari kita berikan salaman kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Baik, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah untuk FA. Kami percaya Engkau hadir, Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami, Engkau memuaskan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini kerajaan-Mu boleh hadir, Engkau yang memulihkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Biarlah semuanya hanya tentang Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami siap untuk mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Haleluya. Biar malam hari ini kita naikkan satu lagu sukacita. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Yeay. Tak pernah ku ragu akan
kita malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah yang dahsyat, Engkaulah yang berkuasa. Kalau bumi boleh bergoncang Tuhan, Kau mau tetap berkata Kau tetap Allah dalam hidup kami. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan tak terselami.
dengan sharing kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat malam hari ini Tuhan. Betapa Engkau teramat baik bagi hidup kami Bapa. Tuhan. Engkau masih menyertai setiap hidup kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Bapa yang baik, di ibadah family altar kami ini Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada malam hari ini, mungkin ada di rumah, dimanapun Tuhan, kami berdoa dari tempat ini Bapa, Engkau mengirimkan Roh Kudus Allah membuat mereka mengerti akan firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, dimanapun jemaat-Mu saat ini berada Bapa, mungkin ada yang sedang terbaring lemah Bapa, mungkin diikat sakit penyakit Bapa. Kami percaya lewat firman-Mu malam hari ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Mungkin ada yang berputus asa Bapa, ada yang berbeban berat Tuhan. Engkau berikan kelegaan lewat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami hamba-hamba-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau turut campur tangan atas firman-Mu malam hari ini. Berkuasa mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, keluarga FA GBI Metro Amplas dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur buat kesempatan malam hari ini seperti biasa di dalam live FA kita. Malam hari ini saya ditemani oleh Pak Gultom. Selamat malam Pak Gultom. Malam Pak Tangga. Yang satu lagi ditemani oleh Ibu Oret Labora. Selamat malam Dek. Ya, selamat malam Pak. Mari kita sapa dulu jemaat kita dimanapun mereka berada. Pak Gultom lah dulu sapa jemaat kita. Ya, selamat malam semuanya, seluruh jemaat GBI Metro Amplas, terutama saudara-saudara kita yang terhisap dalam family altar. Mari apapun kondisi kita saat ini, tetap jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah kita punya kekuatan, hanya di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Jangan pernah lepas kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, Dek, coba sapa jemaat keluarga Eva kita. Ya, shalom jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Amin. Karena Tuhan Yesus masih tetap menyertai kita, melindungi dan memberkati. Ingat, jemaat Tuhan, apapun keadaan yang kita alami saat ini, tetaplah berserah, berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu, janji Tuhan, Dia akan menyertai setiap umatnya. Amin, jemaat Amin. Tuhan. Dan kita percaya lewat Eva malam hari ini, live streaming kita lewat malam hari ini, akan ada kesembuhan, akan ada pemulihan. Sebab firman Tuhan membawa kuasa pemulihan kepada setiap umat Tuhan. Amin. Adapun malam hari ini tema kita dalam Eva kita akan berbagi sharing satu dengan yang lain, yaitu ketaatan mendatangkan berkat dan perlindungan yang sempurna. Jadi bahan kita ambil dari Ayub pasal 1. Jadi ternyata sesuatu yang kita peroleh dalam kehidupan kita, Allah punya alasan untuk memberikannya kepada kita. Ada alasan kenapa itu kita terima. Jadi dalam hal ini kita berbicara tentang ketaatan mendatangkan berkat. Bukan hanya berkat Tuhan yang datang, tapi perlindungan yang sempurna. Ayo jemaat Tuhan baik yang di rumah, mari kita lihat Ayub 1 ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu. Ya mungkin Bora yang baca masih lebih lebih sigap bacanya barangkali. Ayat 1 sampai 3 dulu. Oh ya. Oke. Saya yang baca kesalehan Ayub dicoba. Ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi renungan kita, sharing kita malam hari ini bahwa dari ayat 1 ini kita sudah baca bahwa ada seorang laki-laki ya tanah Uz yang bernama Ayub. Alkitab mencatatkan bagi kita saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi menurut Pak Gultom, ini menurut saya ini adalah pria idaman ya. Saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lengkap sekali. Bagaimana menurut Pak Gultom ini? Menurut Pak Gultom ini memang ada ini ya. Bukan hanya sekedar cerita ya Pak ya. Nah, coba menurut Bapak gimana kira-kira ini? Apa bisa kita capai ini? Ya kita lihat ya Ayub, ya seorang Ayub. Ini Ayub yang mengatakan dia itu saleh, jujur, menjauhi ketakutan, itu pengakuan dari Tuhan sendiri Pak ya. Iya. Ya bukan dari pengakuan manusia, Pak. Manusia bisa saja ngaku-ngaku. Oh itu dia orang saleh, orang pintar, tapi ini orang menjauhi kejahatan. Tapi ini pengakuan dari Tuhan sendiri. Dari Tuhan sendiri. Iya. Pengakuan dari Tuhan, yaitu ya setiap kita tentunya akan bisa mengalami ya. Ini sebenarnya kitab ini Ayub ini kitab paling tua Pak yang dicatat ya selain kitab-kitab yang lain ya. Jadi kalau kita lihat Alkitab ya ini sebenarnya kenapa Ayub demikian mendapat perhatian daripada Tuhan, mendapat pengakuan daripada Tuhan ya, karena Ayub benar-benar mendapat mencuri hati Tuhan gitulah sekira-kira. Karena apa? Ya karena ya kenapa dia di upgrade Tuhan lebih gitu ya? Kenapa dia seperti ya luar biasa sekali diberkati? Ya karena sebenarnya itu dimulai dari apa ya? Dari Tuhan sendiri yang cari gara-gara Pak gitu ya. Oh gitu ya. Cari gara-gara sampai ya dia bayar mahal harganya. Iya betul. Bayar harga sangat mahal sekali dia untuk mencapai apa yang namanya berkat ya. Yang berkelimpahan itu tadi Pak ya. Iya. Yaitu suatu hari kalau kita baca lengkap ayat ini ya. Iblis naik ke surga gitu. Iya. Tapi Tuhan manas-manasin iblis kan gitu. Nah. Kau lihat nggak hambaku Ayub? Ya orang yang orang yang jujur, saleh, ya. Tidak ada seperti dia di bumi. Ya akhirnya hati iblis pun panas kan gitu. Iya betul. Panas akhirnya ya karena kau lindungi kan gitu. Coba Coba ambil. Apakah dia tetap memuji Tuhan? Apakah dia tetap saleh gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengalami yang seperti dialami Ayub, di upgrade seperti Ayub. Tapi ya syaratnya tetap ada. Iya, Pak. harus kita punya kekuatan sebagaimana Ayub Pak ya. Seperti Ayub saleh ya. Kira-kira dengan kekuatan dengan keadaan Ayub yang dialami Ayub ini kira-kira menurut Bapak sanggup nggak kita? Begini Pak. Jadi Tuhan itu kan tidak pernah mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Oke, sampai di situ dulu untuk Bapak. Jadi Dek Labora, ternyata untuk kita mendapatkan sesuatu predikat yang baik dari Tuhan itu, ternyata Tuhan sebelum percayakan segala sesuatu kepada kita, ternyata harus ada alasan Tuhan untuk memberkati kita. Sebagaimana Ayub tadi, jujur, saleh, menjauhi kejahatan katanya tadi kan. Jadi menurut Dek gimana? Kira-kira ini bisa nggak kita kerjakan atau ada nggak memang syarat lain atau memang udah dia kaya gimana? Nah, lewat ayat ini. Ya kalau kita teringat dengan Ayub ini sepertinya idaman semua wanita Pak. Haleluya. Iya sangat idaman Pak. Iya. Saleh, jujur, setia, takut akan Tuhan. Ini yang dicari-cari wanita Pak. Iya.
Betul. Jadi berbicara tentang Ayub ini Pak, Ya. seperti Bapak Gultom katakan, semua itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Jadi untuk tetap setia, untuk tetap saleh itu bukan hanya sekedar datang beribadah kepada Tuhan. Iya. Jadi ketika kita mampu bertahan di tengah badai hidup, di tengah persoalan hidup, kita tidak mengeluh, kita tidak menuntut kepada Tuhan. Iya, termasuk corona ini ya? Iya. Termasuk keadaan corona gitu. Ini termasuk? Benar, ini sangat iya. termasuk sekali Iya, Pak. iya. Sangat-sangat benar sekali ini, kita sangat diuji kesetiaan kita kepada Iya, Tuhan. iya. Karena apa? Kalau kita mau keluar sedikit saja dari rumah, kita sudah ada ketakutan. Kekhawatiran, was-was. Corona ini. Tetapi kalau Tuhan katakan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, itu Tuhan akan lindungi. Iya. Tuhan akan jagain. Iya. Sama seperti Ayub, apapun yang dia alami, dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan dia selalu kekuatan baru. Oke. Jadi lewat ayat ini, lewat renungan kita, topik kita kan ketaatan mendatangkan berkat dan perlindungan. Jadi kan ini kita masuk yang hal kedua. Pak Gultom, anak-anak Ayub itu kan mati loh. Hartanya habis tapi katanya ketaatan mendatangkan berkat dan perlindungan. Gimana ceritanya itu? Tapi anak Ayub habis, hartanya habis. Bahkan istrinya juga istilahnya tidak setia lah, mengutuki, bahkan mengutukilah Allahmu katanya kan. Nah, jadi gimana ini Kak? Topik kita ketaatan mendatangkan berkat dan perlindungan. Artinya berkat ada, perlindungan juga ada. Sementara Ayub anaknya habis, hartanya habis, bahkan bukan hanya istrinya aja, bahkan kesehatannya juga. Jadi bagaimana dengan topik kita ini? Iya Pak. Jadi sebenarnya itu baik bagi Ayub Pak ya. Ya, jadi pertama kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan kecelakaan. Amin. Tapi masa depan indah penuh pengharapan. Iya. Nah oke, anak-anak Ayub itu memang diambil Tuhan semuanya. Iya. Secara daging kalau secara sama manusia kita akan berkata, wah kok kasihan kali Ayub. Kan agak sekali. Seolah-olah itu kontras. Iya, itu dia. Tapi itu yang saya mau bilang kan. Ada satu kebenaran begini Pak. Kita cek, kita baca kitab Ayub secara utuh. Anak Ayub itu apa Pak? Anak Ayubnya itu suka pesta pora, suka foya-foya. Iya. Artinya menghabiskan apa ya? Menghabiskan Sebentar harta. Pak. Berarti maksudnya bilangkan sama jemaat jangan foya-foya kan Pak? Itu maksudnya kan? Menghemat ya. Ini, Pak. Jadi foya-foya ya, menghabiskan harta benda Betul. untuk kesenangan pribadi itu hal yang sangat Duniawi sekali. itu di kitab lain disebutkan itu orang tidak layak masuk kerajaan Betul. surga Pak. Jadi anak-anak itu yang mati ya. Tapi ingat Bapak ya, itu ada lebih baik anaknya itu duluan pergi berangkat kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu Sungguh sangat mengasihi mereka Pak ya. lebih peduli akan keselamatan jiwa. Iya. Dan setiap kali anaknya pesta pora itu digilir dari Iya, dari Nah, apa yang dilakukan Ayub Pak? menguduskan mereka. Menguduskan mereka. Iya, Menguduskan mereka. Bagaimana seandainya Ayub duluan yang berangkat pergi? Siapa lagi yang menguduskan, Siapa yang yang berusaha untuk mendoakan mereka betul? Jadi anaknya mati dalam keadaan selamat. Dan terakhir toh Tuhan kembalikan toh pulihkan. Ini yang ini dia. Ini deh, gimana ini deh? Memang Tuhan akan kembalikan. Gimana kira-kira lah? Pasti karena memang seperti dibilang Pak Gultom tadi, memang rancangan Tuhan kan tidak ada toh yang kecelakaan juga memang dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya ya seperti Ayub, kita tahulah di dalam Tuhan itu akan lebih baik. Tapi kita nggak sabaran, gini maksudnya ini. Jadi misalnya kayak apa adek lah, mungkin punya pergumulan, menurut adek itu sangat mendesak sekali. Kita tahu akan Tuhan jawab tepat pada waktunya, tapi untuk sampai waktu Tuhan, itu yang kadang-kadang kita lepas kontrol lah, tak sabaran lah, dan macam-macam. Gimana kira-kira kita bikin dengan keadaan ini, termasuk keadaan mungkin di masa yang sekarang ini. Jadi bagaimana supaya kita tetap percaya bahwa berkat Tuhan akan ada seperti di Pak Gultom. Toh dikembalikan anaknya tadi kok sebenarnya yang diambil juga itu yang tidak bagus dan akan Tuhan kembalikan. Menurut adek gimana ini? Iya, kalau kita teringat dengan anak-anaknya Ayub, ini berarti identik orang-orang muda ya Pak ya. Iya. Tapi sebagai orang tua,
Berarti ini sangat diperlukan sekali peran aktif orang tua. Orang tua, betul. Nah, mengembalikan bagaimana supaya anak-anak ini tetap diarahkan kepada Tuhan. Iya. Seperti yang dilakukan Ayub ketika anaknya berpesta pora, berarti sudah tidak ada kekudusan. Betul. Apa yang dilakukan orang tuanya? Membawa korban sembahan kepada Tuhan. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, banyak orang tua sudah tidak peduli dengan perkembangan iman anak-anaknya. Mereka lebih identik lagi membiarkan itu sudah keputusanmu, itu sudah jalanmu. Tapi tanpa disadari sangat membutuhkan seperti yang dilakukan Ayub ini adalah teladan orang tua yang luar biasa. Saya curiga juga itu deh. Jangan-jangan memang orang tuanya pun juga nggak taat, saleh dan jujur barangkali. Bisa jadi Pak. Akhirnya anak ikut ya Pak. Iya. Ya, benar juga Pak. Ya mungkin inilah lewat Ayub ini agar orang tua anak juga jadi meneladani. Kenapa dikatakan harus setia, soleh? Ayub itu perlahan-lahan diambil semua dari dirinya. Iya. Tidak sekaligus, tapi perlahan-lahan terus sampai Ayub mengalami habis ditinggalkan teman-temannya, istrinya, sampai apa kata istrinya? Kutukilah Tuhanmu, mana Tuhan yang kau sembah? Tetapi Ayub memilih lebih setia. Karena apa? Sebelumnya Ayub sudah merasakan perlindungan pertolongan Tuhan. Iya. Diberkati dari setiap apa yang dia miliki, hidupnya, rumah tangganya, ternaknya, semua diberkati. Ketika mengalami persoalan itu, kenapa Ayub bisa setia, bisa taat? Karena dia sudah mengenal pribadi Tuhan. Betul. Dia hidup di dalam Tuhan. Dia mengetahui rancangan Tuhan itu tidak pernah rancangan kecelakaan. Jadi mau kita ambil juga malam ini, kita harus hidup dan percaya kepada Tuhan. Harus mengenal pribadi Tuhan agar kita tetap setia dalam keadaan apapun. Oke. Memang dalam kitab Ayub ini diceritakan Allah mengakui sendiri memang Ayub ini saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi ketika iblis tawar-tawaran dengan Tuhan, iblis kasih tawaran sama Tuhan sebenarnya, coba ambil dulu segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada dia. Apa dia masih memuji? Jadi artinya kesetiaan ini memang harus diuji oleh keadaan. Ini sekarang dengan wabah COVID-19 ini, ya mungkin juga ujian kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Karena iblis mungkin menawar kepada Tuhan. Tengok keluarga FA, GBI Metro Amplas itu, mereka setia-setia dalam FA. Iya, mungkin karena masih Tuhan berkati. Barangkali seperti itu Pak Gultom ya. Tengok mereka rajin gereja, rajin mereka ibadah. Sebelum COVID ini kita udah sampai 500, bahkan ke hampir mendekati 600 kita sekali diganti 3 sesi ibadah. Jadi Tuhan lihat ini, rajin mereka ibadah ini. Saya datangkan dulu COVID. Jadi karena di waktu kita sharing firman Tuhan ini sangat terbatas waktu kita, coba Pak Gultom kasih motivasi kepada jemaat kita dengan keadaan Ayub ini, biarlah itu menjadi motivasi bagi seluruh jemaat atau keluarga FA. Ya. Shalom. Jadi dunia semakin hari, semakin lama, semakin tua, itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang baik sebenarnya. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakannya. Ya, menjelang hari Tuhan akan banyak hal-hal yang tidak baik terjadi. Ya, gempa bumi, ya wabah ini juga sebenarnya sudah dinubuatkan ya, bahwa akan terjadi keadaan yang tidak baik itu. Dan kita sebagai umat Tuhan, ya Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa setiap kita yang berseru kepada Tuhan itu diselamatkan. Ya, diselamatkan artinya bukan ketika kita mati masuk di surga saja, tapi hidup kita di bumi ini Tuhan jamin. Tuhan jamin dengan apa? Dengan kelimpahan. Apa arti kelimpahan sesungguhnya? Kelimpahan itu bukan ketika aset kita banyak berlimpah, bukan ketika rumah kita banyak, besar, kita banyak, tapi kelimpahan yang dimaksudkan adalah
apa yang kita butuhkan itu Tuhan cukupkan. Ya, jadi Bapak Ibu ya tetap pegang kepercayaan kepada Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan ya dan amin. Setiap kita yang berseru kepada nama Yesus pasti diselamatkan apapun keadaan kita. Contoh kita telah membahas Ayub, ya secara logika ya kehidupan Ayub sudah habis gitu ya. Sudah habis, sudah berakhir ya. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan ya yang sangat suka melakukan keajaiban-ajaiban. Amin. Dan terbukti Ayub keadaannya dipulihkan 2 kali lipat. 2 kali lipat Bapak Ibu. Ya, Dan setiap kita mari tetap pegang kesetiaan kita, tetap pegang iman percaya kepada Yesus Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan kita. Justru di saat-saat seperti sekarang ini, Tuhan sedang menyaring kita sesungguhnya. Ya, betul. Tuhan sedang, karena kesetiaan kita, iman kita itu perlu namanya ujian. Apakah hati kita berpaut kepada Tuhan, atau ketika keadaan tidak baik, hati kita malah menjauh kepada Tuhan. Mari pilihlah kehidupan seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Pilihlah kehidupan, pilihlah iman kepada Tuhan, pegang teguh iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, secara singkat mungkin orang kasih apa jemaat kepada jemaat kita dengan keadaan Ayub ini. Ya, ini saya akan ingatkan kembali ketika kami pendoa, ada suara Tuhan berbicara. Dia katakan jangan tangisi altar yang sedang vakum atau gereja yang sedang tertutup. Tetapi saat ini yang mau Tuhan lebih rindukan lagi, ada ibadah persembahan dupa yang setiap keluarga lepas keluarga. Amin. Jadi mari di tengah-tengah virus yang melanda negara kita ini, kita mau lebih dekatkan lagi hidup kita kepada Tuhan. Kita mau lebih bersekutu lagi. Naikkan ukupan persembahan kepada Tuhan. Keluarga lepas keluarga. Kalau Ayub katakan, apakah kita terima yang baik saja dari Tuhan? Ketika yang tidak baik, apakah kita tidak mau terima? Artinya, ketika Tuhan menguji kesetiaan kita, apakah kita tidak mau terima? Bagaimana dikatakan kita mau setia ketika kita mampu bertahan di tengah-tengah ujian, di tengah keadaan yang tidak baik. Jadi mari jemaat Tuhan, jangan engkau sesali dan kau tangisi apa yang terjadi sekarang ini. Tetapi sekarang yang mau kita lakukan, tingkatkanlah persekutuanmu kepada Tuhan. Naikkanlah ukupan persembahan, bawa keluargamu, bawa istri, bawa anak-anakmu, bawa suamimu. Tetaplah bawa persembahan itu kepada Tuhan. Bersekutulah kepada Tuhan. Jadi tidak menjadi satu alasan virus corona ini memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi lewat ini kita mau lebih setia lagi. Karena kita akan mengalami pemulihan seperti yang dialami oleh Ayub. Amin. Jadi kami bertiga, Pak Gultom, saya dengan Labora, mendorong seluruh umat Tuhan, keluarga FA, GBI Metro Amplas yang tergabung dalam ibadah kita, mengajak seluruh umat Tuhan, kita belajar dari seorang tokoh yang sudah kita bahas ini, bahwa sekalipun keadaan tidak baik, tetaplah kesetiaan kita tetap teruji, yaitu kita tetap setia. Amin. Sebab kesetiaan itu hanya diuji oleh berjalannya waktu dan keadaan-keadaan yang tidak baik. Kalau keadaan-keadaan yang tidak baik kita masih tetap setia, maka Tuhan berjanji akan memulihkan 2 kali lipat. Amin. Amin. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah pegang Tuhan secara kuat dan teguh. Maka tepat pada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan ternyata Tuhan mengembalikan anak Ayub dan bahkan ketiga anaknya perempuan dicatat di dalam Alkitab yang tercantik di seluruh negeri. Yemima, Kezia dan Kerenhapu tercatat wanita tercantik. Itulah kalau Tuhan mengembalikan dia alinya, dia akan pulangkan, kembalikan apa yang sudah dihilang, apa yang dicuri setan, apa yang dicuri iblis dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup pulihkan kembali, bahkan 2 kali lipat. Untuk itu tetaplah setia kepada Tuhan. Kita tutup, Pak Gultom berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat sharing singkat ini. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, berikan kepada setiap kami remamu lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dimanapun umat-Mu yang menyaksikan
akan tayangan ini Tuhan. Biarlah mereka juga memperoleh jamahan-Mu, Amin. lawatan-Mu atas mereka ya Tuhan. Ya, Kami juga Jesus. berdoa Iya, buat Yesus. gereja-Mu ya Tuhan, untuk apapun denominasi gereja-Mu untuk bangkit menjadi terang di tengah-tengah Yes. kegelapan Amin, dunia ini Yesus. Tuhan. Gereja-Mu boleh menjangkau jiwa, membawa Amin. jiwa dari gelap menuju terang-Mu ajaib Ya. ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para pemimpin gereja-Mu ya Tuhan, pembina kami, Ya. Pak Niko Nyotor Harjo di Yes. Jakarta, Pak Bambang Yonan, Iya. Gembala Sidang Keluarga Besar Medan Plaza, Pak Edi Praitno, dan juga terutama hamba-Mu yang menggembalakan umat-Mu di tempat, Di tempat ini, ini, Tuhan. Bapak Ya. Mardos Nababan Tuhan. Jamas Biarlah ya Tuhan, Amin. nyatakan visi-Mu lebih lagi Tuhan, Amin, untuk Yesus. membawa jemaat-Mu masuk kepada seluruh kegenapan rancangan-Mu, membawa umat-Mu kepada rumput yang Yes. rumput hijau dan ke Amin. air yang tenang ya Tuhan. Di sanalah kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Ya. dan semua yang Kau sediakan di surga itu boleh kami nikmati Amin. setelah kami hidup di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi pun kami mau meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah tangan-Mu yang ajaib itu Amin. membentengi, melindungi kami, tiba di rumah kami dengan selamatan tanpa kekurangan apapun ya Ya, Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, izinkan kami menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Umat Tuhan, keluarga FA, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang memelihara, memberikan kekuatan di masa-masa pandemi ini sampai bisa berlalu dan engkau keluar sebagai Amin, pemenang. Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.